Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pebika Loren dengan NPM 2141040064. Di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat tabel data distribusi frekuensi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistika Sosial. Langsung saja, sebelum kita membuat data atau tabel frekuensi, di sini kita harus memiliki data. Nah, di sini saya mempunyai data dari data nilai ujian siswa sebanyak 30 data. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan N, max, min, rank, kelas, dan panjang kelas. Sebelumnya kita buat tabel dulu untuk N atau jumlah data. Nah, ini sudah kita buat kolomnya. Kemudian untuk mencari nilai N itu dengan cara sama dengan rumusnya adalah konta. Kemudian data yang telah kita buat tadi di blok. Lalu kita enter. Nah, untuk banyaknya jumlah data itu adalah sebanyak 30. Kemudian untuk mencari max itu rumusnya sama dengan kemudian max. Lalu sama seperti mencari nilai N tadi, kita blok semuanya. Kemudian enter. Selanjutnya untuk nilai min yaitu sama dengan min. Terus di blok data yang telah kita punya. Lalu kita enter. Selanjutnya kita mencari nilai rank. Nilai rank ini rumusnya adalah sama dengan nilai max dikurang dengan nilai min. Lalu di enter. Hasilnya adalah 75. Selanjutnya untuk mencari nilai kelas, di sini rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log, kemudian nilai N, tutup kurung, lalu enter. Kita mendapatkan hasil yaitu 6. Kemudian di sini untuk mencari panjang kelas, kita menggunakan rumus sama dengan rank dibagi dengan kelas, lalu enter. Hasilnya adalah 13. Selanjutnya, setelah kita menentukan nilai N, max, min, rank, kelas, dan panjang kelas, selanjutnya kita akan membuat tabel interval, batas atas, batas bawah, kemudian frekuensi. Selanjutnya, kita akan mencari batas bawah dan batas atas. Untuk mencari batas bawah itu, rumusnya adalah sama dengan kemudian nilai min, lalu enter. Untuk batas atas itu sama dengan batas bawah ditambah dengan panjang kelas, lalu enter. Kemudian untuk batas bawah yang selanjutnya, di sini rumusnya sama dengan batas atas ditambah 1, kemudian enter. Untuk batas atas sama seperti sebelumnya, sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas. Selanjutnya juga seperti itu. Sama dengan ini tambah 1, kemudian sama dengan ini ditambah panjang kelas. Selanjutnya sama seperti tadi, tambah 1 sama dengan kemudian yang terakhir dengan ditambah 13.
Nah, untuk mencari frekuensi di sini, rumusnya adalah pertama kita blok dulu, lalu rumusnya sama dengan frekuensi, kemudian blok data yang telah kita buat tadi, selanjutnya untuk mencari frekuensi di sini sebelumnya kita blok dulu tabel frekuensi, lalu rumusnya sama dengan frekuensi, kemudian blok data yang telah kita buat tadi, selanjutnya titik koma, kemudian blok batas atas, tutup kurung, kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Maka dia secara otomatis akan membuat hasil dari frekuensi batas atas dan batas bawah. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa frekuensi ini sama dengan nilai N atau banyaknya data, kita tambahkan dengan cara sama dengan sum, kemudian blok data frekuensi, lalu Enter. Hasilnya sama dengan nilai N, yaitu 30. Setelah kita membuat data interval, yakni batas bawah dan batas atas, kemudian menentukan frekuensinya. Selanjutnya kita membuat tabel untuk menentukan simpangan baku, kemudian simpangan rata-rata. Untuk tabelnya saya buat baru, kemudian untuk intervalnya ini sama dengan yang di atas. Kemudian di sini ada frekuensi. Ini langsung kita tulis saja. Sama dengan tabel yang atas. Ini kita tulis saja. Untuk batas atasnya sama. Kemudian untuk frekuensinya itu kita menggunakan rumus tadi, yaitu sama dengan frekuensi, kemudian data, lalu titik koma, selanjutnya kita blok batas atas, kemudian tutup kurung, kemudian Ctrl Shift, lalu kita enter. Maka hasilnya akan sama seperti yang di atas. Kemudian kita jumlahkan, lalu kita blok dan kita enter. Di sini selanjutnya kita akan mencari XI. XI itu adalah nilai tengah, di mana rumusnya itu sama dengan batas bawah, sama dengan buka kurung, batas bawah, kemudian ditambah batas atas, lalu dibagi 2, tutup kurung, enter. Kita sudah mendapatkan hasil dari XI, kemudian untuk selanjutnya ini kita tarik ke bawah, dan dia akan secara otomatis menjumlahkan dari hasil yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencari FI dikali XI. Caranya yaitu sama dengan kemudian FI dikali XI, lalu kita enter. Selanjutnya ini kita tarik agar hasilnya otomatis terisi semua. Selanjutnya untuk FI dikali XI ini kita jumlahkan dengan cara rumusnya sama dengan buka kurung, sum, kemudian kita blok, lalu tutup kurung, enter. Ini untuk hasil dari FI kali XI, yaitu 2443. Selanjutnya kita akan mencari nilai mean. Nah, nilai mean ini didapatkan dari hasil FI kali XI, kemudian dibagi dengan nilai FI atau frekuensi. Kita tulis dulu mean. Kemudian kita buat tabel.
Rumusnya seperti tadi, sama dengan hasil FI kali XI, kemudian dibagi dengan hasil frekuensi, lalu enter. Hasilnya di sini 8143 sekian. Jadi ini adalah hasil dari simpangan rata-rata data nilai ujian siswa. Nah, selanjutnya di sini ada XI min X bar. X bar itu adalah rata-rata. Nah, untuk mencari rata-ratanya, rumusnya di sini adalah sigma FI dikali XI, kemudian dibagi sigma FI. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata atau nilai X bar. Rumusnya adalah sama dengan nilai hasil jumlah FI kali XI, kemudian dibagi dengan hasil FI. Lalu kita enter. Hasilnya adalah 81,43 sekian. Nah, jadi untuk mencari XI min X bar itu, caranya adalah sama dengan XI, kemudian dikurang dengan X bar, lalu kita enter. Didapatkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk yang bawahnya itu, untuk yang selanjutnya itu sama dengan XI dikurang X bar. XI dikurang X bar. Kalau untuk mengedrag atau secara otomatis itu kita juga bisa menambahkan F4 pada hasil yang pertama. Lalu kita kasih di sininya F4 dan dia akan berbentuk dolar. Lalu itu bisa ditarik atau secara otomatis hasilnya. Nah, selanjutnya di sini setelah XI X bar ada yang namanya Kemudian di sini ada kuadratkan XI min X bar. Caranya adalah sama dengan, kemudian kita tekan ini, lalu kita pangkatkan menjadi 2, kemudian kita enter, lalu kita drag ke bawah. Oke, hasilnya sudah secara otomatis. Kemudian untuk selanjutnya itu ada FI dikali XI min X bar kuadrat. Caranya adalah sama dengan FI dikali dengan XI min X bar kuadrat, kemudian kita enter. Kemudian kita drag lagi, secara otomatis hasilnya akan muncul. Kemudian untuk FI kali XI X bar kuadrat, ini kita jumlahkan, rumusnya adalah sama dengan sum. Lalu kita blok nilainya, tutup kurung, enter. Didapatlah hasil 235992,2,04. Kemudian di sini untuk standar deviasi, di sini rumusnya adalah akar sigma FI kali XI min X bar kuadrat lalu dibagi N atau banyaknya data. Caranya sama dengan hasil dari FI XI X bar akar pangkat, kemudian dibagi dengan N atau banyaknya data. Sebelumnya kita tambahkan buka kurung dan tutup kurungnya. Lalu kita akarkan dengan 0,5, lalu enter.
Untuk hasilnya 280,4712. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai chi-square. Nah, di sini untuk data nilai ujian siswa dan nilai siswa, kita copy saja di nilai yang ada di atas. Kemudian yang satunya juga. Kemudian untuk frekuensi atau 0i ini kita isi secara manual saja. Lalu kita jumlahkan sama dengan sum. Kemudian kita blok nilainya, lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk batas kelas di sini, jika batas bawah di sini sama dengan, kemudian nilai ini kita kurangkan dengan 0,5. Lalu enter. Kemudian jika sudah dapat hasilnya, ini kita drag, secara otomatis nilainya akan muncul. Lalu untuk batas atas di sini, rumusnya sama dengan nilai yang ini kita tambah dengan 0,5 lalu enter. Kemudian kita drag juga untuk nilai batas atas agar hasilnya secara otomatis. Kemudian untuk yang Z ini kita gunakan rumus sama dengan, rumusnya adalah batas kelas bawah, buka kurung, batas kelas bawah dikurang X bar atau rata-rata, kemudian kita tekan F4 sampai muncul logo dolar seperti ini, lalu tutup kurung, dibagi dengan standar deviasi, kemudian kita enter. Kemudian kita blok secara otomatis ke bawah atau kita drag ke bawah. Dan ini untuk hasilnya. Kemudian untuk yang atas ini rumusnya hampir sama seperti yang tadi, tapi nilainya ini diambil dari batas kelas atas, sama dengan buka kurung, kemudian batas kelas atas dikurang dengan X bar atau rata-rata, kemudian kita tekan F4, lalu tutup kurung, dibagi dengan standar deviasi. Kemudian kita enter. Selanjutnya langsung kita tarik otomatis seperti ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari tabel Z bawah dan atas. Caranya sama dengan, kemudian rumusnya norm this, lalu kita klik nilai Z bawah, kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya adalah 0,3 sekian. Kita langsung tarik secara otomatis ke bawah. Kemudian untuk yang atasnya sama caranya, rumusnya norm this, lalu kita klik nilai Z atas, tutup kurung, enter. Kita drag aja, tarik secara otomatis. Kemudian ini untuk hasilnya. Selanjutnya di sini untuk proporsi atau PI. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan tabel Z bawah dikurang dengan tabel Z atas, tetapi nilainya di sini harus bernilai positif atau mutlak. Maka di sini kita harus tambahkan absolut atau ABS di depan rumusnya. Sama dengan ABS tabel Z bawah dikurang dengan tabel Z atas, lalu tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini didapatkan hasilnya positif. Kemudian kita blok secara otomatis. Selanjutnya itu untuk KI atau nilai harapan.
Di sini rumusnya sama dengan nilai proporsi ini dikali dengan banyak data, kemudian kita F4, lalu kita enter. Ini untuk nilai harapannya, kemudian kita tarik secara otomatis. Kemudian di sini untuk mencari atau menentukan nilai ekskuler kuadrat, yaitu di sini dengan rumus sigma atau jumlah dari data nilai ujian siswa dikurang nilai harapan kuadrat bagi nilai harapan. Caranya adalah sama dengan, kemudian buka kurung, nilai ini dikurang dengan nilai harapan, kemudian kita tutup kurung, lalu kita kuadratkan, dan kita dibagi dengan nilai EI, lalu kita enter. Setelah kita mendapatkan hasil ini, lalu kita drag. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum, kita blok, kita tutup kurung. Ini sudah didapat hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Jadi nilai chi-square kuadrat ini adalah sama dengan nilai yang telah kita jumlahkan tadi, lalu enter. Kemudian di sini ada yang namanya derajat kebebasan. Cara mencarinya yaitu di sini banyak kelas, kemudian dikurang dengan 3. Sama dengan, di sini banyak kelasnya ada sebanyak 6, jadi di sini 6 dikurang 3. Lalu kita enter. Kemudian untuk nilai tabel x kuadrat atau x square, kita buat dulu. Di sini dapat menggunakan nilai yang telah kita cari. Di sini untuk rumusnya sama dengan CHII NV. Dan untuk nilai signifikansinya itu adalah 0,05 titik koma. Kemudian kita isi dengan derajat kebebasan yaitu 3. Enter. Dapatlah 7,814728. Untuk S kuadratnya itu kita dapat 290,849. Tapi kita tulis 2,90,38 saja. Kemudian untuk nilai tabelnya di sini 7,814,728. Dan kita sederhanakan saja menjadi 7,81. Kemudian di sini ada untuk signifikasi uji nilai x kuadrat hitung dibandingkan nilai x kuadrat tabel chi-square. Kemudian yang selanjutnya, di sini untuk x kuadratnya itu lebih besar dari nilai tabel. Maka keputusan hipotesisnya HO tolak dan HA diterima. Kemudian untuk kesimpulan data nilai ujian siswa di sini cukup memuaskan. Baiklah, sekian video tutorial dari saya tentang cara mencari nilai interval dari data nilai ujian siswa, kemudian mencari rata-rata X bar, lalu standar deviasi, dan mencari chi-square. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.